شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, Rasulullah SAW, Nabi kita yang mulia, pada satu hari pernah melihat ke dalam surga untuk melihat siapa kebanyakan para penghuninya. Dan ternyata Rasulullah SAW melihat kebanyakan para penghuni surga adalah mereka orang-orang fakir, mereka orang-orang miskin. Hal ini sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittala'tul jannah." Saya melihat ke dalam surga, saya melongok ke dalam surga. Fara'aitu aktsara ahlihal fuqara, dan saya melihat kebanyakan para penghuninya adalah mereka orang-orang fakir, mereka orang-orang miskin. Ma'asyiral muslimin, semoga Allah merahmati kita semua. Namun tentunya yang dimaksud dengan kemiskinan di sini, kefakiran di sini adalah bukan hanya semata-mata kefakiran, bukan hanya semata-mata kemiskinan yang menjadikan mereka masuk surga. Namun kemiskinan yang dimaksud di sini adalah kemiskinan, kefakiran yang disertai dengan keimanan kepada Allah, ketakwaan, tetap beramal soleh, dan tentunya bersabar dengan kemiskinannya tersebut. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan kepada mereka, para sahabat dari kalangan muhajirin yang diuji oleh Allah dengan kefakiran, kemiskinan. Allah berikan izin kepada mereka untuk masuk surga lebih dulu ketimbang orang-orang kayanya dengan jarak selama 40 tahun. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Inna fuqara'al muhajirin yasbiquna al-aghniya'a yawmal qiyamati ilal jannah bi arba'ina kharifan." Sesungguhnya orang-orang fakir dari kalangan muhajirin mendahului masuk surga ketimbang orang-orang kayanya dengan jarak selama 40 tahun. Ma'asyiral muslimin, semoga Allah merahmati kita semua. Mengapa orang-orang miskin yang kebanyakan mereka adalah menjadi penghuni surga? Karena kebanyakan manusia ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemiskinan, mereka bersabar, mereka tetap beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya kebanyakan manusia ketika diuji oleh Allah dengan kekayaan, dengan harta yang melimpah, menjadikan mereka sombong, menjadikan mereka angkuh, melampaui batas, bahkan berbuat zalim kepada manusia. Sebagaimana yang kita lihat Qarun misalnya, atau Fir'aun, atau Haman, atau yang lainnya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Alaq, "Kalla innal insana la yadgha." Sekali-kali tidak, manusia itu betul-betul sungguh melampaui batas. Ar-ra'ahu staghna, ketika melihat dirinya telah kaya. Kemudian Nabi juga bersabda dalam hadisnya, "Al-fakhru wal khuyala'u li ahlil khayli wal ibil." Kesombongan dan keangkuhan adalah mereka para pemilik kuda-kuda dan onta-onta. Artinya kendaraan-kendaraan mewah. Oleh karena itu kita melihat sebagian manusia yang mereka memiliki kendaraan mewah, rumah mewah dengan harga ratusan juta atau miliaran, mereka sombong dan angkuh di hadapan manusia. Namun bukan berarti Islam adalah agama yang melarang umatnya untuk kaya. Silahkan kita bekerja, mencari nafkah, kemudian mengumpulkan harta agar harta kita banyak, silahkan. Yang terpenting di sini adalah kita tetap beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah dengan harta kita, dan tentunya menginfakkan harta kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan izin Allah, harta yang seperti ini, harta yang akan mengantarkan pemiliknya ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa jadi setelah orang-orang kaya ini masuk surga, meskipun masuk surga belakangan, mereka ternyata derajatnya akan lebih tinggi ketimbang orang-orang miskinnya yang masuk surga lebih dahulu. Sebagaimana para sahabat Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, mereka adalah sahabat Nabi yang hartanya melimpah, kaya raya. Namun kekayaannya tersebut tetap menjadikan mereka bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka pun dikumpulkan di dalam surga Allah
bersama para nabi dan para rasul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah ketika diuji dengan kekayaan, diuji dengan harta, dan tetap bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkurangnya harta, dengan kemiskinan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya, hidayahnya kepada kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah multimedia MAIS Cilacap. Anda ingin beramal jariah dalam dakwah Islam? Bergabunglah bersama kami dalam donasi dakwah multimedia MAIS Cilacap. Donasi perlengkapan studio serta operasional syuting video dakwah indoor dan outdoor. Salurkan donasi Anda melalui nomor rekening berikut ini. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi kami di nomor 0856 0065 3303.